Dulu, setiap kali pulang ke rumah, badanku rasanya pegal, capek, kadang kepala terasa pusing, dan tengkuku juga sedikit nyeri. Sebenarnya bukan aku tidak tahu, justru aku sangat tahu apa penyebabnya. Pusat dari semua penyakit yang kurasakan adalah akibat perasaan kesal. Rasa kesal yang selalu bertambah setiap kali aku berangkat ke kantor. Suasana kerja yang seharusnya menyenangkan jadi menjengkelkan. Semangat kerjaku yang mestinya membara pun kian padam. Dan itu semua karena satu orang. Ya, hanya karena satu orang saja. Tetapi satu orang ini sungguh-sungguh bisa merusak keseluruhan mood dan hariku. Mbak Dian, aku biasanya memanggilnya begitu. Karena ia lebih tua 3 tahun dariku. Awalnya, ketika aku baru pertama-tama masuk kantor, dia adalah orang pertama yang mengajakku mengobrol dengan ramah. Wajar, karena kami duduk bersebelahan. Hubungan kami terasa biasa-biasa saja, selayaknya teman kantor. Hingga sesekali, memang kurasa ada hal yang mengganjal di hatiku. Kemudian, rasa yang mengganjal itu kian hari kian bertambah dan membesar bagai bola salju. Suatu hari, saat kami sedang pergi makan siang bersama, Mbak Dian sengaja tidak memesan minum. Aku kira ia memang membawa minum dari kantor. Tapi ternyata malah meminta minuman yang kupesan. Seolah-olah kami patungan untuk membayar minuman tersebut. 1-2 kali aku masih maklum. Meski sedikit risih karena harus berbagi gelas. Tapi yang mencetuskan kekesalanku adalah karena ia selalu melakukan hal seperti itu setiap kali kami makan bersama. Dan benar-benar setiap kali. Ia pun melakukannya hanya padaku, tidak pada teman yang lain. Posisiku sebagai karyawan junior yang baru masuk beberapa bulan saja membuatku enggan untuk menegurnya. Belum lagi kebiasaannya untuk meminta camilan dan makanan yang sering kubawa ke kantor. Sebenarnya wajar-wajar saja jika hal itu dilakukannya dengan normal. Namun masalahnya, Mbak Dian selalu meminta semua makanan yang kubawa. Serasa itu adalah haknya. Ia sering menghabiskan stok camilanku, lalu berkata, jika badanku sudah cukup besar untuk memakan semua cemilan dan makanan itu. Berbeda dengan badannya yang tetap langsing, meski makan apa saja. Ya memang kuakui, hal terakhir yang dikatakannya tidak salah. Badannya memang tetap terlihat langsing, walau sering menghabiskan makanan yang kubawa. Tapi kenapa harus mengomentari soal badanku? Menyebalkan. Apakah hanya itu saja kelakuannya yang menjengkelkan? Tentu tidak. Mbak Dian juga sering sekali meminjam barang-barang perintilan yang tidak pernah dikembalikan seperti pulpen, gunting, notes kecil, bahkan buku novel yang belum selesai kubaca.
Setiap kali ku coba untuk menolak, ia selalu saja punya cara untuk menekanku, memojokkanku, dan akhirnya aku menurut. Setiap kali ku tagih barang-barangku, ia selalu saja punya beribu alasan untuk mengelak. Mulai dari lupa, hilang, hingga ia mengatakan sudah dikembalikan. Padahal aku masih ingat betul, tak satu pun barang yang pernah dipinjamnya kembali padaku. Aku terus menjalani keseharianku di kantor dengannya. Sialnya juga setiap hari aku harus mendengarkan cerita mengenai kehidupan Mbak Dian secara berulang-ulang. Tentang betapa banyaknya materi yang dimiliki keluarganya, prestasi yang ia miliki saat sekolah, hingga deretan mantan dan kekasihnya saat ini. Bayangkan saja, aku terus-menerus mendengarkan cerita yang sama berulang. Hingga semua kisah yang selalu keluar dari mulutnya itu ibarat hafalan yang sudah terpatri di otakku. Semua itu meski terasa amat sangat sungguh dan benar-benar menyebalkan, tapi emosiku masih bisa tertahan. Namun, Mbak Dian lagi-lagi melancarkan senjata barunya yang bisa membuatku makin jengkel dan mengelus dada. Bulan ke-7, aku bekerja di kantor. Ia memaksaku untuk membeli skincare yang dijualnya seharga Rp500.000. Berulang kali aku menolak secara baik-baik, tapi berulang kali juga ia berusaha memaksaku. Hingga akhirnya lagi-lagi aku terpojok, membeli skincare yang tidak pernah kupakai. Alhasil, skincare itu kujual kembali di e-commerce dengan harga yang lebih murah. Asal ada yang mau beli dan bisa terjual dengan cepat. Kupikir sudah cukup. Namun nyatanya, Mbak Dian tidak berhenti di situ. Bulan berikutnya, ia melakukan hal yang sama. Lagi-lagi, kebodohan dan nyali ciutku terpaksa menurutinya. Selang beberapa hari, Mbak Dian lagi-lagi membuatku tak berkutik. Ia memohon untuk meminjam uang senilai 1 juta dan janji akan dikembalikan saat gajian tiba. Mau tidak mau, aku juga menurutinya. Tapi sepanjang menuju gajian tiba, hatiku tidak tenang. Jangan-jangan nasib uang 1 jutaku akan sama dengan nasib barang-barangku lainnya yang ia pinjam. Raib. Tapi syukurlah, hal yang kupikirkan tidak terjadi. Tepat saat gajian, Mbak Dian membayar hutangnya. Namun aku tak menyangka, tidak sampai seminggu, Mbak Dian kembali memohon padaku untuk meminjaminya dengan nominal yang sama. Hal itu pun berulang hingga bulan-bulan selanjutnya. Cukup. Aku sudah merasa cukup untuk menerima semua kelakuan Mbak Dian yang sungguh amat keterlaluan. Aku mulai menolak dengan tegas saat ia mulai meminjam barang-barangku. Bahkan setelah ia membayar hutang terakhirnya, dengan datar aku sampaikan, itu adalah peminjaman terakhir yang bisa aku berikan padanya. Sempat ia sedikit marah dan mengatakan jika aku menyinggung perasaannya. Tapi apa yang kulakukan? Aku hanya diam dan segera berlalu meninggalkannya
di depan mesin ATM. Ku coba menahan diri dan emosiku agar tidak terlalu meledak-ledak. Nasib skincare yang setiap bulan ditawarkannya pun sudah pasti tidak pernah lagi ku beli. Alasanku padanya, tentu aku katakan dengan jujur bahwa aku tidak membutuhkan barang itu. 1000 rayuan dan kata-kata yang memojokkanku tak pernah lagi kutanggapi. Aku sungguh tidak peduli, terlebih lagi beberapa teman kantor saat ini sudah banyak yang mendukungku untuk keluar dari tekanan yang sering ditebarkan Mbak Dian padaku. Bukan aku ingin membuat permusuhan, tapi aku lega. Aku sudah bisa membela diriku sendiri. Aku bahagia sudah bisa keluar dari ketidaknyamanan yang selama ini merusak pikiran bahkan fisikku. Aku juga bisa merasakan bagaimana perubahan sikap Mbak Dian padaku. Dia jadi mulai menjauh sendiri dan sering menatapku dengan tatapan kesal. Tapi lagi-lagi aku tidak peduli. Yang ku pedulikan adalah bagaimana aku bisa bertahan di lingkungan kerja yang sebenarnya sangat aku sukai ini. Dan bonusnya, aku tidak perlu lagi makan siang bersama Mbak Dian. Bahkan mendengar cerita-ceritanya yang monoton. Namun, aku tahu di luar sana masih ada Mbak Dian lainnya. Dan masih banyak pula orang-orang yang sedang berada dalam posisi terpojok tak berdaya. Sepertiku dulu. Lalu bagaimana denganmu? Apakah kamu pernah punya teman rasa parasit?